Takdanis bilang magmamama kung tuloy sa karawasing badlan baon katigbas tawid. Halo para sekte yang tersesat, welcome back again bersama Aing Babang Don Cuan. Kali ini kita akan membahas alur film baru lagi nih guys, yang berjudul Badland Hunter. Badland Hunter ini menceritakan kisah seorang mantan petinju dunia yang pensiun karena adanya bencana alam yang menghancurkan hampir seluruh bumi. Dia berusaha menyelamatkan keponakannya yang akan dijadikan tumbal eksperimen. Gimana kelanjutan dari ceritanya? Tanpa perlu berlama-lama lagi, siapkan bantal, posisikan rebahan, seduhlah kopi Anda. And no is no more. Dan inilah Badland Hunter. Film dimulai di dalam sebuah laboratorium di mana ada seorang dokter yang bernama Yang Jisoo. Jisoo melakukan eksperimen untuk bisa menghidupkan putrinya kembali. Selang beberapa saat kemudian, sekelompok pasukan khusus datang dan ingin menangkap Jisoo. Sebelum Jisoo mencoba untuk menyuntikkan serum percobaan tersebut kepada putrinya, tiba-tiba ia ditembak oleh pasukan khusus ini. Seketika tanpa pemberitahuan BMKG, gempa besar pun terjadi yang meluluh lantakkan mereka semua. 3 tahun berlalu, terlihat seorang pria yang sedang berburu. Pria ini bernama Jiwon. Di dalam perburuannya itu, dia melihat seekor buaya yang berukuran cukup besar dan mencoba melumpuhkannya dengan sebuah panah api. Setelah berhasil menembak buaya itu, Jiwon pun mencoba mendekatinya. Akan tetapi buaya ini ternyata masih hidup dan malah berbalik mengejar Jiwon. Saat buaya ini hampir melahap Jiwon, tiba-tiba saja datang seorang bokap-bokap yang menarik ekor dari buaya tersebut. Dengan mudahnya orang itu pun langsung menghabisinya. Orang ini bernama Namsan. Beralih ke seorang gadis yang bernama Suna. Diketahui ia sekarang tinggal bersama neneknya. Pada saat kondisi seperti ini, mereka bertekad untuk saling menjaga satu sama lain. Ternyata seluruh keluarga mereka sudah tewas akibat gempa besar yang terjadi 3 tahun silam. Sampailah pada akhirnya mereka tinggal di sebuah desa damai dan warganya yang saling gotong royong antara satu dengan yang lainnya. Namun di balik ketentramannya di desa ini, orang-orang harus mengantri untuk bisa mendapatkan air bersih. Kemarau yang berkepanjangan pasca gempa besar yang membuat situasi saat ini jadi makin sulit. Mereka memakan apa saja yang bisa dikonsumsi tanpa memperdulikan label halal ataupun haram dari MUI. Kembali bersama Namsan dan Jiwon, terlihat mereka yang sedang menjual buaya hasil tangkapan mereka tadi kepada para masyarakat yang ada di sana. Mereka menggunakan sistem barter kepada masyarakat. Tentunya kondisi seperti itu, uang kertas sudah tidak lagi berlaku. Tak berselang lama, Suna dan neneknya pun datang untuk membeli daging buaya. Bersamaan dengan itu, datang sebuah mobil yang membawa gerombolan preman yang mengaku dirinya sebagai polisi. Mereka menangkap orang yang mereka tuduh sebagai penjahat. Mereka malahan juga ingin membawa Suna karena dia masih muda. Dan melihat hal itu, Jiwon pun tidak tinggal diam dan menghajar para preman itu. Tapi sayangnya ia malah dikeroyok sama segerombolan preman tersebut. Namun Namsan tentunya juga tak tinggal diam. Ia segera datang dan memberikan tonjokan brutal kepada salah satu preman di sana. Tentunya ini yang menyebabkan preman lain pun ikut marah. Sangat mudah bagi Namsan untuk menghajar mereka semua. Pada saat itu Namsan menginterogasi salah satu preman. Ternyata mereka adalah anak buah dari musuh Namsan yang dahulunya bernama Tiger. Namsan juga menanyakan dari mana mereka mendapatkan banyak air bersih. Preman itu pun menjawab dia mendapatkannya dari sebuah apartemen yang tidak roboh setelah gempa besar. Setelah mendengarkan penjelasannya, Namsan maksudnya melepaskan mereka dan berpesan untuk tidak menyentuh desa ini lagi. Para preman ini pun kabur setelah mengetahui kalau orang ini adalah orang yang bernama Namsan yang terkenal akan kebrutalannya. Keesokan harinya setelah pulang mencari mangsa, Jiwon dan Namsan melihat beberapa orang yang sedang berbicara dengan Suna dan neneknya. Mereka adalah penghuni apartemen yang ingin mengajak Suna dan neneknya tinggal di sana. Mereka mengajak Suna karena umur Suna yang masih muda.
Masa depannya juga harus diselamatkan demi kelangsungan bangsa dan negara mereka. Mereka juga mengatakan apartemen itu memiliki banyak fasilitas dan juga air bersih. Tentu saja hal ini sangat baik bagi kehidupan Suna. Suna pun memberikan sebuah potret gambar Jiwan sebagai salam perpisahan. Pada malam harinya Suna dan rombongan bertemu dengan salah satu rombongan lainnya. Suna bertemu dengan wanita yang seumuran dengannya yang bernama Li Juye. Saat di perjalanan, para orang-orang tua sudah merasa sangat lelah. Ibu ini meminta anggotanya untuk membawa orang tua diantar ke klinik. Alih-alih dibawa ke klinik, orang-orang tua ini dibawa ke tempat sepi dan dihabisi di sana. Jiwan dan Namsan yang sedang melakukan jurit malam melihat kejadian tersebut. Jiwan pun marah yang membuat pertarungan pun tak bisa terelakkan. Namsan juga merasa heran melihat orang-orang ini masih bisa bergerak walaupun sudah dihajar habis-habisan. Bahkan setelah tertembak ataupun terpotong sekalipun. Saat Jiwan sudah merasa terpojok, tiba-tiba datang seorang wanita yang langsung menghabisi orang-orang tersebut. Wanita ini bernama Lee Eun-ho. Pagi harinya Eun-ho menjelaskan kalau orang yang berdua tadi adalah mantan rekannya. Pada dahulunya saat gempa besar terjadi, mereka sedang melakukan patroli dan melihat sebuah apartemen yang tidak runtuh. Mereka bersama warga sekitar mencoba menyambung hidup kembali karena di bawah apartemen itu terdapat sumber mata air. Namun suatu hari datang seorang dokter yang bernama Gisu. Karena dirinya dokter, Gisu sangat dipercaya oleh orang-orang yang ada di sana. Sampai suatu ketika, Eun-ho menanyakan kemana anak-anak yang sebelumnya telah dibawa oleh Gisu. Ternyata tanpa sepengetahuan Eun-ho, anggota yang lain termasuk Sersan Kwon sudah bersekongkol dengan Gisu untuk menyukseskan proyek eksperimennya. Kwon menembak rekan mereka, namun saat itu juga orang yang tertembak ini pun langsung bangkit kembali dengan mudah. Artinya di sini dokter yang Gisu bereksperimen kepada manusia dengan memberikan serum yang dapat membuat manusia bisa bergenerasi dengan cepat. Eun-ho tentu tidak setuju dengan hal ini karena Eun-ho yang membelot. Rekannya mencoba menembak Eun-ho, namun dia bisa melarikan diri. Lantas sekarang Eun-ho lalu meminta bantuan kepada mereka untuk menyelamatkan rekannya yang lain yang masih terjebak di apartemen. Tapi Namsan mengatakan kalau dia ikut ke sana hanya untuk menyelamatkan Suna. Kemudian scene beralih di apartemen. Suna dan rombongan pun sampai. Apartemen tersebut dihuni sekitar 30 anggota keluarga. Kedatangan mereka disambut oleh pemimpin apartemen itu, yaitu Yang Gisu. Suna dan rombongan langsung mendapatkan air bersih. Selain itu, Suna juga diberikan ruangan yang sangat bagus. Berpindah pada preman yang kita lihat sebelumnya, mereka sedang melakukan adu orang dengan geng yang lain. Namsan yang kebetulan lewat menghentikan kekacauan itu karena ia ingin menanyakan sesuatu. Namsan bertemu dengan pimpinan geng tersebut yang bernama Tiger. Tiger juga seorang mantan petinju seperti Namsan, namun memiliki catatan yang buruk karena dulunya ia selalu kalah oleh Namsan. Tiger yang memang tidak pernah suka dengan Namsan langsung menyuruh para bawahannya untuk menghabisi Namsan. Pertarungan pun dimulai lagi. Mudah sekali bagi Namsan untuk mengalahkan mereka semua. Langsung saja Namsan menginterogasi mereka dari mana mereka mendapatkan senjata dan air bersih. Tiger mengatakan dia mendapatkan air bersih dari apartemen dengan cara menukarkan orang sebagai bayaran yang nantinya akan bekerja di sana. Tiger juga mengatakan mereka hanya bisa ke sana pada saat jadwal pengantaran. Kembali lagi ke apartemen, terlihat Suna yang bertanya kenapa neneknya sampai sekarang masih belum sampai. Si ibu ini menenangkannya kalau sebentar lagi neneknya pasti akan segera tiba. Bersamaan juga Yang Gisu mengumumkan murid dengan nilai tertinggi, maka rewardnya keluarga mereka akan mendapatkan kamar terbaik di apartemen dan mendapatkan makanan gratis tanpa bekerja. Di sana juga diberitahukan kalau murid-murid tidak akan tinggal bersama keluarga mereka, namun mereka akan tinggal di lantai 8 bersama murid yang lain. Sedangkan keluarga mereka diarahkan ke lantai bawah yang mana merupakan tempat produksi air bersih. Sesampainya di kelas, Suna dan Juye memperkenalkan diri mereka. Suna menyadari ada yang aneh dengan murid-murid di sana. Terlihat ekspresi dan tatapan kosong mereka yang seakan-akan ada sesuatu tersembunyi. Suna juga melihat di leher para murid itu terdapat perban seperti bekas suntikan.
Saat di tengah pelajaran, tiba-tiba datang sekelompok tentara yang membawakan mereka air bersih dan menyuruh mereka semua meminumnya. Lalu Juye diminta untuk ikut bersama Dokter Gisu. Juye yang polos ini tentu langsung mau karena dia ingin berkontribusi untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Suna yang merasa ada keanehan di dalam minuman ini, ia tidak ingin meminum air tersebut sedikit pun. Pada malam harinya, Suna mencoba untuk keluar dari apartemen itu. Suna masuk ke sebuah ruangan yang ternyata ruangan ini adalah ruangan milik Dokter Gisu. Dia menemukan catatan yang isinya tentang eksperimen Gisu mengenai penggabungan DNA manusia dengan DNA reptil. Di sana Suna juga melihat Juhye yang sedang menjadi objek eksperimen dari Dokter Gisu. Sementara itu di bawah, orang tua Juye terlihat sedang marah-marah karena belum juga bisa bertemu dengan anaknya. Saat di tengah kekacauan, Gisu pun datang dengan mengajak mereka untuk bertemu dengan Juhye. Di laboratoriumnya, Gisu memperlihatkan anaknya yang hanya terdiri dari bahu ke kepala saja. Orang tua Juhye yang melihat hal ini sontak ketakutan karena saat itu Juhye sedang menjadi objek eksperimen. Tak lama berselang, Juye pun kejang-kejang dan mulutnya berbusa hingga akhirnya tewas di depan orang tuanya sendiri. Gisu yang melihat eksperimennya gagal malah menyalahkan orang tua Juye dan menghabisi mereka dengan sangat kejam. Ternyata di balik itu, hal ini disaksikan oleh Suna yang diam-diam bersembunyi di dalam laboratorium tersebut. Namun sialnya dokter ini mengetahui keberadaan Suna. Dokter ini pun langsung menjadikan Suna sebagai objek percobaan selanjutnya pada saat itu juga. Pada pagi harinya, Namsan, Jiwan, dan juga Eunho sampai di depan apartemen bersamaan juga dengan Tiger sebagai penunjuk jalan. Tiger mengatakan kepada penjaga kalau dia membawa orang baru untuk ditukarkan. Para penjaga pun curiga karena hari itu bukanlah jadwal pengantaran. Karena mereka semua sudah ketahuan, Namsan pun langsung tancap gas dan menabrak ke gerbang apartemen tersebut. Bahkan sampai masuk ke dalam apartemen. Sesampainya di dalam, mereka langsung disambut dengan meriah oleh para tentara yang membuat mereka harus menghabisi para tentara ini. Saat itu juga si ibu guru memberitahu dokter kalau sebuah penyerangan telah terjadi. Gisu yang sedang sibuk tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. Sementara di sisi lain, Namsan dan yang lain telah sampai di basement untuk membebaskan bawahan Eunho. Tak disangka ternyata semua bawahan Eunho sudah menjadi korban eksperimen Gisu. Sekarang mereka semua terlihat seperti reptil zombie yang membuat Eunho seakan tak percaya akan kejadian itu. Tapi tanpa berlama-lama tentunya Namsan langsung menghajar mereka semua. Jiwan mengatakan kepada Eunho kalau orang-orang itu bukanlah anak buahnya lagi. Pertarungan pun kembali terjadi. Dengan kemampuan yang dimiliki, mereka dengan mudah mengalahkan zombie-zombie itu. Kemudian selang beberapa saat, terdengar pengumuman dari Gisu melalui pengeras suara. Dia mengumumkan agar semua tentara menghabisi Namsan dan kawan-kawannya. Namsan menjawabnya kalau dia akan menghabisi semua yang terlibat dalam eksperimen gila tersebut. Namsan pun dikepung oleh para tentara, namun dengan kelihayannya dia berhasil melumpuhkan mereka semua. Namun pasukan zombie yang datang semakin banyak. Namsan lalu menyuruh Jiwan dan Eunho untuk mencari Suna, sementara dia beraksi lagi untuk menghabisi para tentara zombie ini. Sementara itu Jiwan dan Eunho terpaksa berpisah karena pasukan yang semakin banyak menghadang mereka. Pada akhirnya Kwon pun datang untuk menghadang Eunho. Kwon yang sudah menjadi objek eksperimen ini dengan mudah berhasil menumbangkan Eunho. Walaupun Eunho sempat memberikan perlawanan, Kwon yang sudah menjadi setengah reptil ini menghabisi Eunho dengan sangat brutal. Sedangkan Jiwan sekarang telah sampai di ruang kelas. Dia terkejut melihat murid-murid di sana seperti layaknya sekumpulan mayat hidup. Jiwan pun menangkap si ibu guru dan memintanya diantarkan ke tempat Suna. Namun sialnya dia malah bertemu dengan Kwon di tengah jalan. Beruntung Namsan pun datang dan menyuruh Jiwan untuk tetap mencari Suna. Sementara dia akan berantem dulu dengan manusia reptil ini. Melawan zombie yang sudah naik level ini, Namsan pun kesulitan bahkan sempat dihajar habis-habisan.
Namun mantan petinju ini pun langsung berhasil melemparkan Kwon ke arah kaca dan langsung menghabisinya. Berpindah ke laboratoriumnya Jisoo, ia yang baru saja menyuntikkan serum hasil eksperimen kepada Suna, dan dia mengatakan pada putrinya akan menemukan tubuh yang pas dan menghidupkannya kembali. Namun tiba-tiba dia merasakan hal aneh pada dirinya. Rupanya hal itu disebabkan karena Suna tidak pernah meminum air dari apartemen ini sehingga DNA-nya belum terkontaminasi. Alhasil ini membuat serumnya menjadi gagal total. Jisoo yang ingin membunuh Suna dihentikan oleh Ji-won yang sampai di sana. Namun Ji-won dipukul dari belakang oleh salah satu anak buah Jisoo. Jisoo meminta bawahannya ini untuk memindahkan anaknya ke dalam koper dan segera pergi sebelum Namsan datang. Sebelum berhasil kabur, Namsan pun datang dan menghajar anak buah Jisoo. Jisoo pun melemparkan granat ke dalam laboratorium dan melarikan diri. Dan untungnya mereka berhasil mengurangi dampak dari ledakan dan masih tetap hidup. Ledakan itu membuat Eun-ho sadar dari pingsannya dan segera mencari Jisoo. Jisoo yang ingin melarikan diri ternyata dihadang oleh warga apartemen yang mempertanyakan perbuatan Jisoo dan menghajarnya. Namun wajah Jisoo tiba-tiba bersisik seperti reptil. Dia pun bangkit dan mengambil sebuah senjata yang tergeletak di sana. Dia menembaki semua orang yang ada di sana secara membabi buta, tapi gara-gara kegilaannya ini, Jisoo menyadari kalau koper yang berisi anaknya juga ikut tertembak, yang membuat anaknya juga ikut tertembak. Jisoo yang putus asa pun berusaha untuk menghabisi Suna dan yang lainnya, namun sebelum sempat menembak Suna, Jisoo pun akhirnya tewas saat itu juga. Tiba-tiba hujan pun akhirnya turun setelah kemarau yang panjang. Mereka pun memutuskan untuk kembali ke desa mereka. Namun sebelum itu, Namsan membawa Suna pergi ke makam sang nenek. Dan di akhirnya, terlihat Namsan, Ji-won, dan Suna hidup bersama dan menjadi penjual daging. Mereka hidup pun berjalan dengan damai selamanya. Sekian dulu cerita kali ini ya guys. Nantikan review film-film berikutnya bersama Naughty Snobar.